Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Accounting, saatnya merupiahkan transaksi. Hari ini kita akan masuk pembahasan akuntansi keuangan chapter 13. Akan ada 3 part. Untuk yang part pertama, current liabilities. Mengingatkan kembali bahwa buku bacaan yang digunakan dalam video ini adalah Intermediate Accounting yang disusun oleh Chisel, Weijen Warfield mengacu ke IFRS atau International Financial Reporting Standard. Edisi bukunya adalah edisi yang ketiga, penerbitnya Wiley. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita tahu peta konsep dari chapter 13 ini. Untuk chapter ini akan ada 3 pembahasan utama, yaitu current liabilities, provision, and contingencies. Untuk current liabilities, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah tipe-tipe atau akun yang akan dilaporkan sebagai current liabilities di laporan posisi keuangan. Nah, mulai dari account payable sampai yang terakhir ada employee related liabilities. Kita akan bahas bagaimana karakteristik masing-masing akun ini dan bagaimana valuation-nya atau penilaiannya. Kemudian ada provision, kita akan mempelajari bagaimana pengakuan, pengukuran, kemudian tipe-tipe dari provision itu seperti apa, lalu disclosure-nya atau pengungkapannya yang berkaitan dengan provision ini kemudian diungkapkan di laporan keuangannya seperti apa gitu. Kemudian ada contingencies. Contingencies itu nanti kita belajar contingent liabilities dan juga contingent assets. Dan yang keempat, selain pembahasan 3 komponen tadi, kita juga akan bagaimana mempresentasikan gitu ya dan menganalisis current liabilities. Oke, sebelum masuk lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan bahwa liabilities itu masuk ke dalam elemen utama yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan gitu. Ada aset, liabilities, equity, income, dan expense. Nanti akun-akun yang timbul dari suatu transaksi kemudian akan diklasifikasikan ke dalam 5 elemen ini gitu. Sesuai dengan karakteristiknya gitu masing-masing. Nah, untuk mengklasifikasikan dengan benar, maka kita perlu tahu karakteristik atau definisi dari masing-masing elemen ini supaya tidak salah klasifikasinya. Nah, karena kita perlu tahu karakteristik liabilities ini seperti apa, saya mencoba untuk menampilkan pengertian liabilities itu apa sebenarnya gitu. Nah, ini adalah arti yang saya ambil dari chapter 2 yang membahas tentang conceptual framework for financial reporting, atau ringkasannya dari conceptual framework ini adalah yang gambar tadi sudah saya tunjukkan. Liabilities itu diartikan sebagai a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits. Atau bahasa Indonesianya, teman-teman bisa lihat di PSAK 57 tentang provisi, liabilities contingency, dan aset contingency. Nah, di PSAK 57 ini yang disusun oleh IAI, dia kan mengacu ke IFRS. Kurang lebih artinya sama gitu. Hanya saja mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari pengertian tersebut, kita bisa ambil 3 ciri utama dari liabilities. Yang pertama, present obligation atau kewajiban kini yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, arise from past events, timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, definisi untuk ciri khas yang kedua ini, kalau teman-teman baca di buku, itu ada anticipated loss arising from pending transaction yang
merupakan informasi keuangan yang dilaporkan oleh salah satu perusahaan di Jerman di laporan posisi keuangannya. Maaf, saya lupa tahun berapa. Kalau kita cermati ciri-ciri akun ini, anticipated loss, berarti belum terjadi nih, baru diantisipasi saja. Lalu apa yang diantisipasi? Yang diantisipasi ternyata transaksi yang ditunda gitu, pending. Berarti kan double condition yang dimana itu belum terjadi. Makanya IASB sebagai pembuat kerangka konseptual dan juga peraturan tentang financial reporting perlu untuk mendefinisikan elemen-elemen yang ada di laporan keuangan itu secara proper gitu, secara lebih baik gitu, supaya informasi-informasi yang demikian ini tidak lantas bisa masuk di laporan keuangan karena tidak sesuai dengan pengertian liabilities, di mana arise from past event, terjadi dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga, result in outflow of resources. Jadi diekspektasikan dalam penyelesaian liability ini akan menyebabkan arus keluar dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya bayar hutang pakai kas, atau bisa juga bayar hutang pakai barang kan. Atau mungkin dia perusahaan jasa, terus jasanya belum dilakukan tapi pelanggannya sudah bayar duluan gitu. Atau yang kita kenal dengan unearned revenue. Nah, kelompok liabilities itu kan punya dua subkelompok, yaitu current liabilities dan juga non-current liabilities gitu. Lalu apa yang membedakan kedua kelompok ini? Untuk yang current liabilities itu adalah liability yang diekspektasikan atau diharapkan bisa diselesaikan atau dilunasi dalam kurun waktu satu siklus normal operasi perusahaan atau dalam waktu 12 bulan gitu. Jadi kalau misalnya suatu kewajiban atau liabilities diselesaikannya lebih dari satu siklus normal operasi atau lebih dari 12 bulan, itu akan dilaporkan sebagai non-current liability atau kewajiban tidak lancar. Lalu operating cycle itu apa? Operating cycle itu jangka waktu atau jarak waktu selama atau antara produk itu maksudnya dalam proses akuisisi suatu produk atau jasa ya. Misalnya aja di perusahaan-perusahaan manufaktur berarti dimulai dari produksi barang sampai barang itu bisa terkonversi menjadi kas atau setara kas gitu. Artinya sudah terjual, dan kalau penjualannya kredit berarti sampai penjualan kreditnya itu sudah dilunasi gitu, atau piutangnya sudah terkumpul, terbayarkan. Untuk current liabilities, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dia punya beberapa tipe. Ada account payable, not payable, dan macam-macamnya. Ada 10 ini yang akan kita bahas nanti masing-masing. Oke, masuk ke tipe current liabilities yang pertama, yaitu account payable atau utang usaha. Nah, account payable ini adalah akun yang menggambarkan balance atau saldo kewajiban perusahaan ya kepada pihak ketiga karena adanya pembelian secara kredit. Baik itu pembelian barang, goods, atau supplies, ataupun service, jasa. Nah, karena ada time lag atau jarak waktu antara penerimaan jasa atau barang ini dengan pembayarannya, makanya timbullah akun account payable. Makanya penjualan kredit itu ada syarat kreditnya gitu, berupa salah satunya termin. Nah, termin ini ada banyak macamnya, seperti yang sudah saya tandai dengan huruf berwarna merah di sini. Untuk yang 2/10 N/30, 2/10 berarti perusahaan
yang punya utang gitu, ketika bisa melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, itu akan dapat diskon sebesar 2%. N/30 artinya jatuh temponya itu dalam kurun waktu 30 hari setelah jatuh tempo, tanggal transaksinya. Atau jenis term yang kedua, 2/10, 1/15, N/30. Ini berarti kalau misalnya bisa melunasi 10 hari setelah tanggal transaksi dapat diskon 2%, kalau melunasi 15 hari setelah tanggal transaksi dapat 1%, dan untuk jatuh temponya sendiri paling lambat bayarnya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. AOM ini adalah jenis term yang pembayarannya jatuh temponya itu end of the month, akhir dari bulan transaksinya. Misalnya beli barang secara kredit tanggal 2 Januari, berarti paling lambat bayar ya tanggal 31 Januari gitu. Atau bisa juga term yang lain 1/10 AOM, ini berarti dapat diskon 1% ketika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari dan jatuh temponya itu di akhir bulan, EOM. Atau kalau yang N/10 EOM ini berarti jatuh temponya itu adalah 10 hari setelah akhir bulan. Misalnya 2 Januari tadi beli, berarti paling lambat pelunasannya itu adalah tanggal 10 Februari gitu. Nah, untuk jatuh tempo account payable atau utang usaha sendiri itu biasanya pada kurun waktu 30 hari sampai 60 hari saja. Kita masuk ke contoh soal account payable. Ini langsung saya ilustrasikan berdasarkan invoice ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran lebih real gitu untuk transaksi yang melibatkan akun account payable. Nah, soalnya ini Sauk Stereo punya pembelian kredit gitu ya dengan total nominal di invoice-nya itu sebesar $3.800. Kalau di pembelian kredit itu teman-teman bisa, yang perlu teman-teman tahu adalah siapa yang ngasih kredit dan siapa yang beli, lalu termnya ini di sini 2/10 N/30, berarti dia berhak dapat diskon ketika bisa bayar dalam kurun waktu 1 sampai 10 hari setelah tanggal transaksi, jatuh temponya selama 30 hari kan, N/30. FOB-nya, jenis pengirimannya itu FOB shipping point, berarti yang bayar ongkos kirimnya itu adalah si perusahaan yang beli. Lalu tanggal transaksinya jangan lupa, ini tanggal 22 Desember. Barang yang dibeli ini dengan nominal totalnya segini. Ada beberapa informasi tambahan juga untuk transaksi selanjutnya gitu ya. Ini kan tanggal 22 Desember. Nah, tanggal 24-nya dia membayar ongkos kirim barang. Kemudian tanggal 26 dia ada retur atau pengembalian barang, mungkin saja karena cacat barangnya, dengan cost atau harga perolehan barangnya itu sebesar $300. Nah, tanggal Januari tahun 2018 si Sauk Stereo ini membayar hutangnya dan itu masih dalam kurun waktu periode diskon. Dia kan belinya tanggal 22 dan termnya atau termingnya itu 2/10, berarti dimulai kita hitungnya tanggal
periode diskonnya itu dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai tanggal 31 itu masih 9 hari. Januari tanggal 1 itu 10 hari, berarti pas. Masih dalam kurun waktu 1 sampai 10 hari dari tanggal transaksi. Itulah periode diskon kalau termnya 2/10. Nah, lalu bagaimana jurnalnya gitu kan? Kalau misalnya jurnal pembelian itu kan berhubungan dengan inventory ya. Nah, ada 2 sistem pencatatan nih, perpetual system dan juga periodic system. Kita bahas yang perpetual system dulu ya. Kalau beli berarti beli inventory, beli barang dagangan, itu kan yang di debit adalah inventory. Sedangkan yang di kredit adalah account payable. Inventory-nya nambah berarti di debit. Terjadi hutang, hutangnya bertambah juga berarti. Nah, kalau hutang sisi normalnya adalah kredit. Makanya jurnalnya untuk mencatat pembelian barang adalah ini. Lalu yang kedua yang perlu kita jurnal lagi adalah tanggal 24 tadi kita bayar ongkos kirim kan. Nah, karena FOB shipping point berarti yang punya tanggungan untuk membayar ongkos kirim adalah yang beli. Ada satu jenis FOB lagi yaitu FOB destination. Itu untuk FOB destination yang bayar berarti perusahaan yang ngejual. Karena FOB shipping point yang bayar kita yang beli. Kalau bayar ongkos kirim lalu jurnalnya gimana gitu. Karena itu yang dibayar adalah ongkos kirim pembelian inventory, ya otomatis cost atau harga perolehan dari inventory nambah dong. Karena kita nggak mungkin nanti jual inventory cuma kenaikannya cuma berdasarkan harga belinya saja. Padahal ada ongkos kirim yang perlu kita perhitungkan juga gitu. Misalnya inventory-nya kita beli barang, kulakan barang gitu ya, biayanya $100. Tanpa kita tambahkan dengan ongkos kirimnya misalnya $15, terus kita jual $150, berarti ya kita cuman untung sebenarnya itu adalah 115 dikurang 150, selisihnya adalah kita cuma untung 35.000. Di bayangan kita untungnya 50.000, tapi jangan lupa bahwa ada ongkos kirimnya itu yang juga harus diperhitungkan atau jadi harga perolehan atau cost si inventory. Nah, jurnalnya inventory-nya nambah dong cost-nya sebesar 150. Lalu kalau bayar ya berarti cash-nya keluar, berkurang gitu. Makanya kita kredit 150. Lalu tanggal 26 itu tadi ada informasi retur. Kita ngembaliin barang nih. Mungkin saja karena cacat. Nah, kalau kita ngembaliin barang, otomatis inventory-nya kan berkurang. Nah, kalau inventory yang kita beli secara kredit tadi berkurang, ya otomatis account payable-nya atau utang kita juga berkurang. Utang kalau berkurang berarti kita pindah ke sisi debit. Jumlahnya berapa? Sejumlah cost-nya tadi. Tadi di sini informasinya bahwa cost-nya adalah $30, jadi kita catat sebesar $30. Lalu biasanya untuk yang perpetual system itu tanggal 31 kita ngitung ulang juga nih. Inventory-nya tinggal berapa. Kalau misalnya ada perbedaan, ya berarti kita buat jurnal penyesuaian sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Entah apakah inventory-nya sudah sesuai dengan catatan kita. Kalau sudah sesuai berarti nggak usah ada jurnal penyesuaian. Tapi kalau ternyata inventory-nya lebih besar yang kita catat dibandingkan real yang kita hitung, ya berarti inventory-nya di kredit untuk mengurangkan overstatement dari inventory yang kita catat gitu.
kenapa nih bisa terjadi perbedaan inventory realnya lebih kecil daripada inventory yang kita catat gitu. Bisa saja karena inventory-nya ada yang rusak atau ada pencurian dan lain-lain sehingga inventory-nya berkurang. Itu jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember kalau pakai perpetual system. Di 31 Desember itu, ini kan periode tutup buku ya, itu ada juga close akun temporer nih, cost of goods sold-nya kita tutup ke akun income summary. Lalu tanggal 1 Januari ada informasi bahwa pelunasan nih, tapi sudah beda tahun kan, beda tahun pelaporan. Ini sudah tahun 2018. Nah, kalau misalnya pembeliannya dilunasi, berarti utang usahanya kan berkurang ya. Kalau berkurang berarti di debit, kita ngeluarin kas, berarti kasnya di kredit sebesar, oh ya jangan lupa payable-nya tadi, awalnya kita beli $380, $3.800, kemudian ada retur sebesar $300. Berarti sisa utang kita adalah $3.500. Nah, cash-nya kok cuma 3.430 nih. Kenapa nggak 3.500? Karena itu masih dalam periode diskon. Kita dapat diskon 2%. 2% dari 3.500 total utang kita ya setelah dikurangi retur, itu ternyata diskon yang kita dapat adalah $70. Nah, kalau dapat diskon itu mengurangi harga perolehan atau cost dari inventory. Makanya inventory-nya di kredit sebesar $70. Itu kalau perpetual system. Kalau periodic system ini kan pencatatan pembelian yang berhubungan dengan inventory ya. Kalau misalnya periodic system ini kita nggak mendetailkan transaksi keluar masuk inventory-nya gitu. Jadi kalau ada pembelian yang dikredit purchase bukan inventory. Bedanya di situ aja. Nggak ada akun inventory yang dijabarkan dalam sistem periodik. Untuk tanggal 31 juga tidak ada adjusting entry ketika ada perbedaan inventory yang dicatat dengan inventory sesungguhnya gitu. Karena kan kita nggak nyatet inventory. Tapi kita ngitung inventory-nya tinggal berapa. Nah, itu di jurnal penutupan. Kita tutup akun inventory awalnya berapa ya, berarti di tanggal 1 Januari itu berapa, kita tutup dengan kita kreditkan ke income summary-nya. Purchase-nya juga kita kreditkan. Lalu kita, karena ini begini inventory-nya sudah ditutup, kita record, kita catat ending inventory-nya setelah kita hitung. Kita catat berapa nih untuk menjadi inventory awal di tahun selanjutnya. Nah, inventory-nya berapa kita debit juga akun-akun yang mengurangi purchase tadi, kayak kalau ada return and allowance, purchase discount, dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau jurnal penutupan ini, kita menutup akun-akun debit dan kredit yang ada di laporan laba rugi gitu. Cuman ini yang saya cantumkan di sini adalah yang berhubungan dengan inventory saja, sehingga tidak ada yang sales dan lain-lain. Nah, itu untuk jurnal penutupan. Jurnal pelunasannya ya berarti ada purchase discount gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ending balance of account payable-nya. Tadi kan pelunasannya itu baru tahun berikutnya, tanggal 1, maaf ini harusnya tanggal 1 Januari ya, bukan 1 Desember. Nah, baru tahun berikutnya, belum dilunasi, berarti ya
saldo akun payable-nya itu sebesar harga belinya dikurang sama return-nya tadi. Berarti yang dilaporkan di laporan posisi keuangan, akun payable-nya adalah sebesar $3.500. Kalau sudah dilunasi ya berarti 0 gitu. Makanya saya mencontohkannya di sini kalau misalnya beda tahun pelaporan. Masuk ke tipe current liability yang kedua, yaitu notes payable. Nah, notes payable ini atau bahasa Indonesianya adalah wesel bayar. Kalau notes receivable itu kan wesel tagih, karena ada piutang butuh kita tagih gitu. Kalau notes payable ini kan utang, makanya diartikan sebagai wesel bayar. Notes payable itu apa? Itu adalah perjanjian tertulis di mana perusahaan harus membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang sudah ditetapkan di surat perjanjiannya itu gitu. Bedanya kalau account payable mungkin tidak tertulis ya, hanya berdasarkan invoice. Kalau notes payable ada perjanjian tertulisnya. Notes payable ini timbul bisa karena ada pembelian atau purchase secara kredit, bisa juga karena pinjam duit atau financing ya, pembiayaan, atau juga transaksi-transaksi lain. Lalu, notes payable ini bisa diklasifikasikan sebagai short term, masuk ke current liabilities ya, kalau misalnya jangka waktu pembayarannya itu penyelesaiannya kurang lebih 12 bulan gitu. Masuk diklasifikasikan sebagai current liabilities. Kalau lebih dari 12 bulan, notes payable ini bisa masuk ke long term liabilities yang dilaporkan di non-current liabilities. Jadi tergantung jangka waktu penyelesaiannya itu, apakah 12 bulan ke bawah atau lebih dari 12 bulan. Notes payable ini juga bisa juga terdiri dari dua tipe ya. Yang pertama itu interest bearing, artinya di dalam perjanjiannya itu terdapat tingkat bunga yang dikenakan. Atau bisa juga zero interest bearing, artinya tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan di situ. Secara eksplisit tidak ada, tapi sebenarnya nanti dalam soal akan kita tahu bahwa tetap ada penambahan, cuma memang bukan dalam bentuk tingkat bunga yang harus kita bayar tiap bulan. Contoh, oke, masuk ke contoh ya. Castle Bank setuju untuk meminjamkan sebesar 100.000 euro pada tanggal 1 Maret 2019 ke Landscape Corporation. Tingkat bunga yang dikenakan ke Landscape ini adalah sebesar 6%. Pembayarannya dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, si Landscape mencatat penerimaan kas dari pinjaman ini pada tanggal 1 Maret kan, itu jurnalnya seperti apa? Jurnalnya kita debit cash, karena kan kita menerima cash. Cash perusahaan kita bertambah, makanya kita debit sebesar 100.000. Lalu kreditnya kita mengakui adanya notes payable. Notes payable itu kan di sisi liabilities ya. Kalau liabilities itu kan normalnya adalah kredit, makanya kita kreditkan notes payable sebesar 100.000. Jurnal yang diperlukan apalagi nih? Nah, tadi kan termasuk yang interest bearing note ya, karena ada tingkat bunga. Kita perlu ada jurnal penyesuaian nih pada akhir periode. Akhir periode itu bisa tanggal 31 Desember atau bisa juga kalau misalnya perusahaan bikin laporan keuangannya semi-annually, artinya semesteran ya, per 6 bulan, ya berarti tanggal 30 Juni. Nah, itu apa jurnal penyesuaian dibutuhkan nih sebelum kita buat laporan keuangan? Kita mengakui adanya interest expense sebesar 2.000. 2.000 itu dari mana? Itu dikali
perkalian antara pokok nominal hutang, yaitu 100.000, dikali sama tingkat bunganya 6%, dikali sama bulan peminjamannya. Tadi kan kita pinjam dari 1 Maret, sedangkan ini kita tutup bukunya tanggal 30 Juni. Berarti Maret kehitung dong, karena baru tanggal 1 Maret. Kemudian bulan Maret, April, Mei, Juni. Berarti pas 4 bulan. Nah, kemudian dibagi sama total bulannya. Gitu. Jadi hasilnya adalah untuk 4 bulan tadi kita mengakui beban bunga sebesar 2.000 nih. Nah, beban bunganya ini belum terbayarkan, masih dalam bentuk utang. Kita sebenarnya tergantung perjanjian. Kalau di sini mungkin bunganya itu dibayar berbarengan dengan pokoknya gitu. Pokok nominal hutangnya. Bisa juga ada perjanjian yang bunganya harus dibayarkan nih tiap bulan gitu. Sama cicilannya, bisa juga kayak gitu. Kalau kayak gitu, ya tiap bulan ada cash yang dikredit karena kita bayarnya pakai cash. Kalau misalnya bayarnya bareng-bareng sama pelunasan hutang, ya berarti kita mengakui adanya interest payable atau utang bunga sebesar 2.000. Ini kalau semi-annually ya. Jadi kreditnya langsung 2.000 sekalian. Kalau monthly atau per bulan membuat laporan keuangannya, berarti pada Maret tanggal 31 sama jurnalnya cuma beda angka aja. Dan ini tiap bulan dilakukan. Kita mengakui adanya beban bunga dan utang bunga. Itu jurnal penyesuaian setiap akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan. Lalu pada saat tanggal jatuh temponya, kita kan udah harus bayar ya. Nah, pembayaran itu jurnalnya seperti apa? Itu yang tadinya notes payable-nya kredit 100.000, kita lunasi, jadi kita pindah ke debit. Sebesar 100.000 juga. Interest payable, tadi kita juga punya utang ya, mengakui utang 2.000 bunga, itu kita debit juga untuk mengurangi sebagai bukti pelunasan. Dan cashnya ini seharusnya 102.000 ya. Nah, cash yang harus kita keluarkan adalah kita nerima cashnya kan di awal pinjam 100.000 aja ya. Cuma karena dikenakan bunga itu makanya ya pelunasannya itu jadi lebih banyak gitu. Karena ada bunga yang kita harus bayar 100.000 pokoknya dan bunganya 2.000. Jadi kita ngeluarin cashnya lebih banyak sebesar 2.000. Itu untuk yang interest bearing notes. Sekarang gimana nih kalau misalnya dalam perjanjiannya itu tidak ada bunganya gitu. Pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan vessel ya dengan nominal 102.000 euro. Pembayarannya selama 4 bulan itu jatuh temponya ke Castle Bank. Oke. Dia ngeluarin obligasi ya sepertinya. Atau apa nih? Notes. Present. Oh ya. Oke. Di nominalnya itu kan 102.000 euro. Itu di nominal yang tertera di perjanjiannya. Tapi baru dibayar 4 bulan ke depan nih. Nah, itu kita present value kan. Nilai sekarangnya itu berapa sih? Ternyata ini udah dihitung ya. Sebenarnya ada hitungan sendirinya juga. Cuma ini untuk memudahkan aja biar teman-teman nggak langsung pusing. Jadi nilai sekarangnya 102.000 4 bulan kemudian itu adalah sebesar 100.000 gitu. Jadi ada selisih 2.000. Nah, Landscape merecord atau mencatat transaksi ini seperti apa gitu. Pertama, tentu kita mencatat penerimaan kas. Kita nerima kasnya ternyata bukan sebesar 102.000,
tetapi sebesar present value-nya, yaitu 100.000. Kemudian notes payable, kita mengakui adanya wesel utang. Lalu jurnal yang kedua, ada jurnal penyesuaiannya. Bedanya tadi kita bisa melakukan jurnal penyesuaian tiap bulan ya, tergantung perjanjiannya apa gitu. Tapi kalau ada bunga biasanya kan bayarnya per bulan atau per 6 bulan atau mungkin bisa bayarnya di akhir aja tergantung perjanjian. Tapi kalau di sini karena zero interest, nggak ada bunga ya, nggak ada jurnal penyesuaian yang tiap bulan harus mengakui beban bunga gitu. Hanya pada akhir periode sebelum membuat laporan keuangan kita mengakui adanya interest expense dan notes payable. Untuk interest expense-nya sebesar selisih antara nilai nominalnya dengan nilai present value-nya tuh berapa gitu. Kan selisihnya 2.000 nih. Langsung tuh 2.000-nya kita akui sebagai interest expense, kreditnya notes payable. Untuk kemudian jurnal pembayaran ketika jatuh tempo, itu kita mengurangi notes payable sehingga di debit sebesar 102.000 dan kita ngeluarin cash-nya sebesar 102.000. Kalau kita di awal tadi nerima 100.000, kita bayarnya 102.000 karena sesuai dengan nominal yang tertera di perjanjiannya. Ini contoh yang kedua, gabungan transaksi account payable dan notes payable. Hera Corporation itu beli inventory pada tanggal 1 Agustus dari Glory Company secara kredit sebesar $60.000. Hera mencatat pembelian ini dengan metode gross dan menggunakan sistem pencatatan inventory-nya berupa periodik, sistem periodik. Lalu tanggal 1 September, ini sepertinya Hera mengubah account payable-nya menjadi notes payable-nya, supaya kalau pembelian account payable itu kan seperti yang kita sudah bahas tadi, biasanya jangka waktunya hanya 30-60 hari saja. Nah, makanya dia konversi ke notes payable supaya jangka waktunya lebih lama gitu. Mereka setuju untuk jangka waktu pelunasannya 12 bulan, tapi dengan syarat Hera ini dikenakan bunga sebesar 8%. Tanggal 1 September juga ada transaksi pinjaman 80.000 dari Link Bank. Jangka waktunya 12 bulan, tapi tidak ada bunga yang dikenakan. Dia akan dapat cash sebesar 80.000, tapi nilai nominal yang ada di note-nya itu sebesar 86.000. Jadi nanti ada selisih 6.000 nih yang harus dia lunasi. Nah, kita catat masing-masing transaksinya ya. Untuk yang 1 Agustus dulu, itu ada karena pakai sistem periodik, maka yang dicatat bukan inventory, tapi pakai akun purchase, penambahannya sebesar 60.000, kreditnya account payable 60.000. Kemudian kita konversi account payable tadi menjadi notes payable sebesar 60.000, notes payable-nya 60.000. Oke, bagaimana kalkulasi interest-nya? Biasanya kan sebelum membuat atau menyusun laporan keuangan ada jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga yang sudah terrealisasi kan. Nah, itu karena dari tanggal 1 September sampai biasanya tutup buku itu 31 Desember, itu bunganya sudah terhitung untuk 4 bulan kita pinjamnya. 1 September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Nah, ini teman-teman juga perlu melihat tanggal dan bulan peminjamannya ya. Kalau misalnya pinjamnya
transaksinya itu terjadi 31 Desember, 31 September, berarti Septembernya itu nggak dihitung. Kita mulainya Oktober. Karena ini mulainya 1 September, ya berarti Septembernya kehitung 1 bulan kita minjem duitnya. Makanya September, Oktober, November, Desember, bunga yang dikenakan itu sudah terjadi selama 4 bulan. Jurnalnya apa nih? Ini nominalnya yang hasilnya segini ya untuk bunga 4 bulan. Jurnalnya kita debit interest expense, kita mengakui adanya beban interest selama 4 bulan itu untuk pinjaman Glory. Dan interest payable, kita belum bayar bunganya nih, makanya kita akui adanya utang bunga, interest payable. Kalau ini sih menurutku tergantung dari perjanjian masing-masing ya. Bisa aja ada perjanjian yang bentuknya itu tiap bulan nominal atau pokok pinjamannya itu harus dicicil sebesar sejumlah tertentu plus bunganya. Nah, berarti bunganya itu tiap bulan harus dicatat jurnalnya interest expense, lalu kreditnya cash. Cuma karena ini perjanjiannya sepertinya bayarannya sama bunganya itu sama-sama ini aja deh nominalnya, dan itu pada saat jatuh tempo aja. Nah, makanya yang kita akui di sini interest payable, masih berupa utang. Ini untuk jurnal penyesuaian 31 Desember. Supaya kita ngelaporin di statement of financial position-nya itu kita ada utang bunga nih sebesar 1.600 gitu. Karena kan kita udah minjem 4 bulan, nggak mungkin nggak ada kalau kita belum mengakui bunga jatuhnya kurang real gitu kondisi keuangan perusahaan yang dilaporkan. Lalu 1 September kita juga perlu menjurnal pinjaman ke link bank sebesar 80.000, zero interest bearing note 86.000. Jadi 86.000 itu nilai nominal di kertasnya. Cuman cash yang kita terima sebesar 80.000 gitu. Jadi ada selisih 6.000. Lalu kita ngelunasinya sebesar 80.000 atau 86.000 nih. Ya tentu sebesar 86.000 sesuai dengan nilai kontraknya. Untungnya di bank, dia menerima selisih 6.000. Tapi untungnya yang Hera ini yang minjem duit, dia ngelunasinya ada jangka waktu 12 bulan gitu. Jadi masih, kalau misalnya belum ada duit ya, oke, masih nanti 12 bulan lagi. Kayak gitu, untungnya di situ aja. Perusahaan kan biasanya butuh duit dadakan mungkin ya. Makanya suka pinjam sana-sini. Nah, mencatatnya gimana? Tentu kita catat penerimaan cash sebesar 80.000. Kita mengakui utang wesel sebesar 80.000. Pengakuan bunganya seperti apa? Nah, karena ini zero interest bearing notes, tidak ada perkalian persentase berapa persen gitu ya dengan nominalnya, tetapi yang kita jumlahkan itu adalah selisihnya antara penerimaan kas dengan nilai nominal yang tertera di kertas. Kan selisih 80 dengan 86 kan 6.000 ya. Dikalikan sama jumlah bulan yang sudah terjadi nih. Dari 1 September sampai Desember 31 itu kan berarti 4 bulan. Nah, beban bunga yang sudah harus kita akui itu sebesar 1.500. Oh maaf, ini harusnya 1.500 ya. Interest expense, tapi kreditnya bukan interest payable. Lebih ke notes payable. Kita mengakui notes payable-nya itu ada penambahan gitu. Utang weselnya nambah sebesar 1.500.
Nambahnya dari mana? Karena kita mengakui adanya beban bunga. Nah, itu transaksinya. Untuk pembayaran atau pelunasannya tadi karena tidak ada informasi, mungkin saja baru 12 bulan ke depan ya. Berarti ini 31 Desember 2000 berapa tadi? 2019. Berarti melunasinya mungkin baru September tanggal 1 2020. Karena tidak ada informasi pelunasan, berarti ya kalau mau di jurnal tinggal notes payable-nya di debit, cash-nya di kredit sebesar, untuk yang zero interest berarti sebesar ini. Lalu kita abaikan dulu ya pelunasannya. Kita mau ngelaporin nih utang kita di Statement of Financial Position pada tanggal 31 Desember 2019. Itu berapa? Nah, tadi kan ada interest bearing notes dan juga zero interest bearing notes. Untuk interest bearing note-nya, itu kita kan pinjam tadi ke Gloria sebesar 60.000 dengan bunga 8%. Nah, itu liabilitasnya, di sisi liabilitas L, itu kan nambah 60.000 berupa notes payable. Tadi account payable cuma udah dikonversi ke notes payable. Plus, kita juga mengakui adanya interest payable sebesar 1.600. Jadi total yang harus dilaporkan di posisi keuangan, terlebih di komponen liabilitasnya itu, kita punya utang ke pihak lain sebesar 61.600. Lalu yang zero interest, itu kita utang 80.000 ya, ke link bank. Kemudian kita nambah juga nih notes payable-nya sebesar 1.500. Nah, jadi total utangnya itu 81.500 untuk yang zero interest bearing note. Yang interest bearing note 61.600. Sebenarnya ini sama ini nanti digabung jadi satu. Jumlahnya berapa? Itulah total utang kita kepada pihak lain. Jadi yang baca laporan keuangan tuh, oh perusahaan Hero Company itu punya utang sebesar 61.600 ditambah sama ini. Lanjut ke tipe current liabilities yang ketiga, yaitu current maturities of long-term debt, atau bahasa Indonesianya, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pengertian dari current maturities of long-term debt ini adalah dia merupakan bagian atau portion dari obligasi, wesel hipotek, dan jenis utang jangka panjang lainnya yang bagian dari long term-nya ini, long term debt-nya ini akan jatuh tempo dalam waktu tahun fiskal selanjutnya gitu. Misalnya biasanya kalau kita tutup buku 31 Desember, berarti kita punya hutang jangka panjang yang sejumlah, ada bagian dari jumlahnya itu akan ditagih atau jatuh tempo di tahun depan. Nanti contohnya akan kita pelajari. Namun, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum melaporkan bagian dari long term debt yang akan jatuh tempo tahun depan ini sebagai current liabilities. Yang pertama, pelunasannya itu secara akumulasi tidak menggunakan current asset. Current asset itu kan ada cash, bisa juga short term investment dan lain-lain. Nah, ketika tidak menggunakan current asset secara akumulasi, tidak boleh dikelompokkan dalam current liabilities. Yang kedua, long term debt yang dimiliki perusahaan ini ada niatan untuk di-refinance atau dibiayai kembali atau dilunasi dengan menerbitkan long term debt yang baru gitu.
Dan yang ketiga, utang jangka panjangnya itu akan dikonversi ke saham biasa. Biasanya kan gitu ya, kalau bayar utang nggak selalu pakai cash dan lain-lain, bisa juga dikonversi ke saham gitu. Nah, kalau ketiga kondisi ini meliputi si long term debt, maka tidak boleh diklasifikasikan dalam current liabilities. Contoh kasusnya ini ada Wendy Construction. Dia pada tanggal 1 Januari 2019 menerbitkan notes atau wesel jenisnya interest bearing dengan nominal $25.000 yang jatuh temponya pada 5 tahun ke depan. Nah, notes ini tiap tahunnya harus dicicil oleh Wendy sebesar 5.000. 5.000 ini kemungkinan didapat dari 25.000 dibagi 5 tahun. Nah, pembayarannya itu start mulai Januari tanggal 1 tahun depan, yaitu tahun 2020. Itu jenis obligasi, liabilitas yang dimiliki Wendy, jenis yang pertama. Yang kedua, Wendy juga punya mortgage payable, jenis liabilitas lainnya, nominalnya sebesar 150.000. Cuma diasumsikan bagian dari 150.000 ini, yaitu 40.000-nya, itu akan dibayar tahun depan. Nah, kondisi demikian dilaporkan di Statement of Financial Position-nya bagaimana? Untuk kondisi yang ini tidak ada adjusting entries atau jurnal penyesuaian ya terkait dengan pengklasifikasiannya. Tapi kalau pada saat terjadinya misal ini dia isus tanggal 1 Januari 2019 ini tentu ada jurnalnya, tapi bukan jurnal penyesuaian, melainkan jurnal pencatatan. Dia catat cash, nerima $25.000, dan kreditnya notes payable. Lalu mortgage juga, cash-nya $150.000, kreditnya mortgage payable. Tapi untuk pengklasifikasiannya sendiri dari yang long term debt kemudian diklasifikasikan di current liabilities itu tidak perlu ada journal entries. Kita langsung saja mengklasifikasikannya ke dalam Statement of Financial Position. Caranya gimana? Long term debt itu kan harusnya dilaporkannya di non-current liabilities. Cuma karena ada bagian yang perlu dibayarkan nih. Ini kita tutup buku tanggal 31 Desember. Nah, besokannya di 1 Januari 2020 itu ada yang mau ditagih atau jatuh tempo, yaitu note sebesar $5.000 plus $40.000 untuk yang mortgage. Ini next year 2019, next year-nya berarti 2020 kan. Nah, karena masih dalam jangka waktu 12 bulan, maka kita masukkan, kelompokkan di kelompok current liabilities. Sebesar berapa dan akunnya apa? Akunnya adalah long term debt due within 1 year atau nama lainnya dari current maturities of long term debt. Itu 5.000 untuk yang notes dan 40.000 untuk yang mortgage. Jadi total long term debt due within 1 year-nya itu adalah $45.000. Sisanya yang belum akan jatuh tempo itu untuk yang notes kan 25.000 dikurang 5.000, sisanya 20.000. Kemudian yang 150.000 dikurang 40, sisanya 110. Berarti untuk yang belum jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan ke depan adalah 110 ditambah 20.000, jadinya 130.000 kan. Nah, ketika dilaporkannya seperti ini, para pembaca laporan keuangan tuh jadi tahu bahwa perusahaan ini punya hutang jangka panjang atau long term debt-nya itu sebesar 130.000 untuk saldo tanggal Desember
31/2019. Ternyata di current liabilities, perusahaan ini punya long term debt atau utang jangka panjangnya yang bagiannya itu akan jatuh tempo nih tahun ini, yaitu sebesar 45.000. Jadi perusahaan punya pembaca laporan keuangan punya gambaran demikian. Makanya dalam akuntansi dibuatlah aturan yang demikian ini. Selanjutnya, current liabilities yang keempat yaitu short-term obligation expected to be refinanced. Jadi ini ada short-term obligation atau obligasi jangka pendek itu kan dilaporkannya di current liabilities. Tapi ada tambahan nih, expected to be refinanced. Jadi short-term obligation-nya ini diharapkan atau diniatkan untuk dibiayai kembali, entah itu diperpanjang waktu jatuh temponya ataupun ditambah pinjamannya, supaya yang juga memperpanjang jatuh temponya. Nah, short-term obligation itu yang expected to be refinanced dikeluarkan atau dikecualikan, exclude from current liabilities, ketika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, short-term obligation-nya itu sama perusahaan punya niat untuk dibiayai kembali menjadi long-term obligation. Dan yang kedua, perusahaan nggak punya bukti tervalid, misalnya aja dokumen tertulis ya bahwa perusahaan ini boleh menunda pembayarannya lebih atau setidaknya 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti ya di exclude from current liabilities, tapi kalau ada bukti ya boleh masuk current liabilities gitu. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada kasus di mana CFO-nya, Chief Financial Officer dari Young Corporation itu mendiskusikan dengan CEO perusahaannya bahwa mereka punya short-term obligation, tapi kalau dinilai berdasarkan current ratio dan asset test ratio, di mana rasio ini kan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya kan. Ternyata rasio ini lemah nilainya, yang berarti perusahaan nggak mampu bayar dalam jangka pendek nih utang-utangnya. Jadi apakah si short term obligation-nya ini harus dikonversi ke long term atau seperti apa gitu. Nah, ini posisi kita ada di tanggal 31 Desember 2018, which is ini tanggal tutup buku atau tanggal di mana kita ngebuat laporan keuangan. Nah, ini contoh yang di Young Corporation ini ada dua kondisi. Ini kondisi yang pertama, yang A, itu Young Corporation punya short term obligation yang nilainya $50.000. Jatuh temponya pada Maret tanggal 1 2019. Nah, CFO-nya mengajukan ke yang minjemin obligation ini, gimana kalau diperpanjang nih sampai pembayarannya itu 1 Maret 2021. Ternyata pengajuannya ini disetujui, tapi dengan syarat ada tambahan jaminan. Disetujuinya kapan? Pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, lalu gimana nih dampaknya ke laporan posisi keuangan? Jadi kan kita menyusun laporan keuangan di sini ya, itu kan posisinya liability-nya berjumlah 50.000. Kemudian
ada refinance-nya itu baru komplit, baru disetujui tanggal 1 Februari 2019. Untuk pembayarannya yang jatuh temponya awalnya 1 Maret, jadi diperpanjang hingga 1 April 2019. Oh, maaf. Ini statement isunya ya. Jadi laporan keuangannya akan diterbitkan pada tanggal ini. Di sini buat, tapi baru diterbitkannya secara umum di sini. Kenapa lama? Biasanya waktu 4 bulan itu untuk audit. Nah, dampaknya di laporan posisi keuangan, kalau misalnya gitu ya, kan kita buatnya 31 Desember 2018, tapi baru disetujui refinance-nya itu tanggal 1 Februari, berarti sudah setelah tanggal tutup buku. Kalau seperti demikian, yang 50.000 ini tetap kita klasifikasikan sebagai current liabilities, karena tadi yang disetujui untuk dibiayai kembali atau jatuh temponya diperpanjang baru disetujui 1 Februari 2019. Kondisi yang kedua, ini Young Corporation punya short term obligation yang lain nih, yang nilainya $120.000. Jatuh temponya 15 Februari 2019. Ternyata setelah diskusi dengan yang minjemin duit, setuju untuk diperpanjang jatuh temponya hingga 1 Februari 2020. Nah, persetujuannya itu sudah disetujui tanggal 18 Desember 2018, which is sebelum tanggal penutupan buku, yaitu 31 Desember 2018. Kalau demikian, lalu dampaknya ke financial statement gimana? Nah, itu jadinya karena refinance-nya itu disetujui tanggal 18 Desember, maka sebesar 120.000 itu yang awalnya jatuh tempo 1 Februari 15 Februari 2015 lalu diperpanjang jadi 1 Februari 2020 dikelompokkan ke dalam non-current liability sebesar $120.000. Karena tadi yang kondisi A, persetujuannya baru setelah tanggal tutup buku. Makanya tidak dicatat dulu gitu. Tidak ada perubahan kecuali sebelum tanggal jatuh buku. Jadinya bisa mempengaruhi laporan posisi keuangan. Lanjut ke tipe yang kelima, yaitu dividend payable atau utang dividen. Nah, dividend payable ini adalah akun yang menggambarkan jumlah hutang perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi atau persetujuan direktur. Atau dalam kasus lain, ini merupakan hasil dari persetujuan bersama atau voting para pemegang saham gitu. Ketika sudah disetujui, diumumkanlah tuh bahwa perusahaan harus membayar dividen sejumlah sekian misalnya. Nah, ketika sudah diumumkan demikian, maka perusahaan harus mencatat untuk mengakui adanya hutang dividen yang harus dibayar. Nah, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan terkait dividen payable ini, yang pertama, dia diklasifikasikan ke dalam current liabilities karena umumnya pembayarannya itu paling lambat 3 bulan setelah tanggal pengumuman pembayaran dividennya itu. Yang kedua, untuk akumulasi pembayaran dividen saham preference itu tidak diakui dalam kelompok liabilities sampai pada para direktur ini setuju untuk bayar dividen untuk saham preference. Nah, itu baru diakui sebagai dividen payable.
diakui sebagai liabilities gitu. Dan yang ketiga, ketika dividen payable-nya itu dibayarkannya pakai saham gitu ya, artinya pembayarannya itu diganti dengan memberikan sejumlah presentase saham ke para pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau demikian berarti tidak diakui sebagai liabilities nih, karena tidak ada aset yang keluar untuk membayar dividen payable ini, hanya sejumlah kertas yang itu transaksinya hanya ke pemindahan kepemilikan saja gitu, makanya tidak diakui sebagai liability. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di chapter 15 nih tentang pencatatan dividen payable. Kenapa tidak saya jelaskan di sini? Karena membayar dividen itu ada beberapa cara gitu. Bisa pakai cash, bisa pakai diganti dengan kepemilikan saham, dan lain-lain. Lanjut ke tipe current liabilities yang keenam, yaitu customer advance and deposit, atau bahasa Indonesianya itu uang muka dan setoran pelanggan. Nah, ini itu apa? Ini itu adalah jumlah yang diterima dari customer atau juga bisa karyawan, yang itu sejumlah cash-nya itu bisa dikembalikan gitu, sesuai dengan kondisinya. Nah, customer advance and deposit ini bisa diklasifikasikan sebagai current liabilities maupun non-current liabilities, tergantung dari lama waktu perjanjiannya itu. Kalau misalnya perjanjiannya masih dalam waktu 12 bulan, ya berarti current liabilities. Kalau lebih dari itu, ya berarti non-current liabilities. Beberapa alasan adanya customer advance itu, yang pertama bisa karena adanya bad credit. Jadi perusahaan atau suatu entitas tuh ingin menghindari adanya kredit macet gitu. Misalnya aja, kalau teman-teman tahu di luar negeri gitu ya, contohnya Korea, itu mereka kalau mau sewa apartemen atau kos-kosan kalau bahasa kita ya, itu tuh model transaksinya yang pertama mereka harus kasih deposit nih yang jumlahnya cukup besar di awal. Nah, selain deposit itu, mereka juga harus bayar 3 bulan nih untuk uang sewanya. Nah, depositnya ini akan dikembalikan sama pemiliknya setelah masa kontraknya itu berakhir gitu. Deposit inilah contoh dari customer advance and deposit. Itu alasan yang pertama karena bad credit. Yang kedua, custom product. Jadi biasanya kalau customer itu kan kadang custom sesuatu mungkin yang sesuai seleranya, dan menurut perusahaan selera barangnya dia ini kalau dijual ke customer lain kemungkinan untuk lakunya itu sangat sedikit gitu. Jadi untuk minta jaminan ke pelanggannya agar menghindari cancel, makanya dimintalah deposit ini untuk sebagai jaminan bahwa customer ini akan beli produk yang di custom gitu. Alasan yang ketiga, cash basis. Jadi beberapa perusahaan mungkin menganut cash basis nih, artinya ketika ada transaksi dia kan mencatatnya berdasarkan adanya kas masuk dan keluar dari kas. Jadi kalau nggak bayar cepet-cepet di awal, jadi dia nggak bisa nyatet langsung nih. Beda kalau sama yang perusahaan yang menerapkan accrual basis, di mana dia bisa nyatatnya sebagai unearned revenue misalnya, atau account payable atau account receivable misalnya. Kalau di sini kasusnya mungkin perusahaan menganut cash basis nih, sehingga dia butuh menerima kas supaya bisa cepat-cepat dicatat. Dan yang
alasan yang keempat, reserve capacity. Biasanya kalau customer ini pengen booking slot produksi, misalnya dia pesen jilbab di tukang printan jilbab gitu ya, cuman kan biasanya yang pesen banyak gitu, jadi dia pengen booking slot supaya bisa dapat tanggal produksinya nih. Nah, cuma di sini memang belum setuju banget untuk, oh oke, kamu bakalan dapat tanggal segini. Jadi masih simpang siur, intinya booking aja dulu, nanti dapatnya kapan gitu kan. Nah, ini salah satu, bukan salah satu sih, salah 4 ya. Contoh-contoh dari customer advance and deposit. Lalu ini ada contoh yang aku ambil di internet. Unreal Corporation menerima cash sebesar 10.000 dolar sebagai uang muka yang diterima dari Halo Corporation pada tanggal 1 Januari. Untuk apa? Jadi si Halo Corporation ini pesan lukisan custom untuk mobilnya gitu. Nah, pekerjaannya ini yang di custom ini sudah selesai pada 1 Februari, sehingga perusahaan Unreal mengirim invoice ke Halo Corporation. Jadi gimana nyatetnya? Pertama kita harus nyatet penerimaan pada 1 Januari dong, karena kan nerima cash nih 10.000 dolar sebagai advance atau uang muka. Jadilah kita debit si cash sebesar 10.000 dolar dan kreditnya customer advance untuk Halo Corporation. Lalu 1 Februari kita ngirim invoice, kita catatlah tuh mengakui adanya account receivable atau piutang Halo Corporation, dan kreditnya kita mengakui juga bahwa kita nih udah dapat revenue gitu, udah bisa mengakui revenue karena produknya sudah selesai, sudah komplit, dan sudah dikirim ke Halo Corporation. Nah, ini kan masih ada 1 jurnalnya nih. Ini kan baru piutang ya. Lalu pelunasannya gimana? Pelunasannya bisa dengan kita hilangkan customer advance dari Halo Corporation ini dengan mendebitnya dan menghilangkan piutang Halo Corporation dengan mengkredit account receivable. Tipe current liabilities yang ketujuh yaitu unearned revenue atau bahasa Indonesianya pendapatan dibayar di muka. Artinya, perusahaan ini sudah menerima cash dari customer, hanya customer ini belum benar-benar sepenuhnya menerima hak atas produk ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan gitu. Beberapa contoh bisnis yang punya akun unearned revenue ada kurang lebih 5 di sini, airline dan terakhir retailers. Contohnya apa? Untuk yang airline, unearned revenue-nya itu dari mana? Itu dari penjualan tiket. Jadi kan customer atau penumpangnya gitu, passengernya beli tiket. Nah, tiketnya itu nggak lantas langsung diakui sebagai, misalnya ada transaksi pembelian tiket, terus debitnya cash, kreditnya revenue gitu. Tidak, tapi debitnya cash, baru kreditnya revenue. Setelah nanti penumpangnya udah naik dan sampai ke tujuan, baru diakui revenue itu dengan cara mendebit unearned revenue yang tadi sudah dikredit supaya hilang dan mengakui adanya revenue itu berupa passenger revenue di sisi kredit. Untuk selain pembelian tiket, ada juga kalau di perusahaan-perusahaan publisher majalah gitu ya, ada subscription revenue nih. Ini tuh contohnya kayak langganan majalah, langganan koran kayak gitu ya. Mereka udah bayar duluan,
Tapi nanti majalahnya itu, entah itu fisik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy-nya baru setiap bulan gitu dikirimkannya. Misalnya mereka pengen langganannya setahun. Nah, itu kan nggak lantas langsung mengakui sebagai revenue nih, karena mereka belum ngasih produknya ke mereka gitu. Produknya akan dikasih tiap bulan berikutnya. Nah, ini perusahaan akan nyatat cash dan kreditnya unearned revenue, dan setiap bulannya baru ketika produknya sudah di-delivery ke pelanggan, perusahaan baru akan mencatat revenue-nya di sisi kredit dan menghilangkan unearned revenue-nya di sisi debit. Hotel pun demikian, rental jatuhnya kan, sewa hotel. Nah, itu misalnya di awal itu mereka pesan, baru nanti setelah udah tinggal check out baru diakui sebagai revenue. Lalu kalau dealer itu biasanya waranti atau garansi, kan biasanya ada tuh yang model transaksinya, saya mau beli garansi dong buat entah mobil atau motor gitu ya, sebagai jaminannya gitu. Nah, nanti dicatatlah unearned revenue. Ketika garansinya itu dipakai sama customer, baru diakui sebagai revenue. Begitupun juga gift card-nya. Gift card ada kupon misal atau apa gitu, berupa cashback ya, berupa cashback kah atau apa gitu, yang ini udah jadi hak dari customer nih, tapi belum terrealisasi karena belum digunakan, makanya belum jadi revenue gitu. Contohnya ini yang perusahaan airline, perusahaan apa nih? Oh, ini yang Sport Pro Magazine. Dia menjual 12.000 paket langganan tahunan untuk majalah itu pada tanggal 1 Agustus 2019. Per transaksi langganannya itu dihargai $18. Nah, gimana nih mencatat jurnalnya pada tanggal 1 Agustus 2019? Itu kita nerima cash sebesar $18 dikali 12.000 paket annual subscription-nya, jadinya 216.000 kita nerima cash-nya. Dan ini diakui sebagai unearned revenue karena kita udah nerima cash tapi belum ngirim magazine-nya ke customer nih, karena ini baru langganan aja, makanya unearned revenue. Lalu jurnal apa lagi yang dibutuhkan? Nah, harus ada jurnal penyesuaian nih sebelum tutup buku untuk mengakui adanya revenue. Jurnalnya apa? Kita debitkan unearned revenue supaya hilang sebesar apa? Sebesar 216.000 ini dikalikan 5 bulan langganan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kan sudah delivery magazine-nya selama 5 bulan. Nah, itu kita akui. Jadi 216.000 dikali 5 bulan per 12 bulan total dalam setahun. Jadinya yang sudah boleh kita akui menjadi revenue perusahaan adalah 90.000. Lanjut ke current liabilities yang ke-8, yaitu sales and value added tax payable. Jadi hampir sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini mengenakan pajak atas kegiatan konsumsinya. Kegiatan konsumsi itu apa? Jadi konsumsi masyarakat atas barang dan jasa itu sama pemerintah dikenakan pajak gitu. Nah, jenis pengenaan pajaknya sendiri umumnya itu ada 2 jenis. Pajak penjualan atau sales tax atau value added tax.
bahasa Indonesianya itu pajak pertambahan nilai. Nah, untuk yang value added tax ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara dibandingkan sama yang sales tax. Kenapa ini masuk sebagai current liabilities? Karena perusahaan ini hanya pihak perantara yang membantu pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari para konsumen akhirnya ini gitu. Nanti pajak yang dikumpulkan sama pemungut pajak ini yang berarti para perusahaan atau suatu entitas gitu ya, kemudian akan disetorkan ke negara. Oke, kita masuk ke gimana perbedaan antara sales tax payable dan value added tax payable. Ini sales tax payable diilustrasikan bahwa Halo Supermarket menjual dia menjual sejenis roti gitu kepada konsumennya seharga 2.400. Diasumsikan ada pajak penjualan yang ditetapkan sebesar 10%. Nah, merekodnya bagaimana? Halo Supermarket ini untuk yang sales tax payable method, dia akan mengakui penerimaan kas sejumlah 2.400 ditambah sama pajak yang dikenakan, yaitu 10% dari 2.400 sama dengan 240. Makanya total yang diterima dia gabungkan dalam cash sebesar 2.640. Nah, untuk menjabarkan penerimaan ini, dia akan mengkreditkan 2 akun nih supaya lebih jelas gitu deskripsinya cash 2.640 ini dari mana. Dia dapat sales revenue 2.400 dan sales tax payable-nya itu 2.400. Ini masih dalam bentuk utang atas pajak penjualan. Lalu yang kedua, value added tax payable. Ini contohnya adalah kalau tadi penjualannya itu kan dikenakan ke konsumen akhir. Kalau yang value added tax payable, ini pajaknya itu akan dikenakan terhadap barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai. Jadi kayak misalnya ini Hill Farms, dia menjual gandum ke Sunshine Baking dengan harga 1.000 euro. Nah, untuk mencatat ini, ini ada dikenakan pajak pertambahan nilainya sebesar 10%. Hill Farms mencatat transaksi ini sebagai berikut. Dia dapat cash sebesar 1.000 ditambah sama VAT yang dikenakan, yaitu 10% dari harganya, yaitu 1.000 dikali 10% sama dengan 100, maka cash yang dia terima yaitu sejumlah 1.100. Lalu kreditnya dia mengkreditkan sales revenue 1.000 dan value added tax payable-nya 100. Lalu masih lanjut dari rangkaian untuk menggambarkan value added tax ini, Sunshine Baking kan tadi beli gandum, kemudian gandum ini dia olah menjadi roti. Nah, dari yang tadinya cuma gandum, dia punya nilai tambah nih sekarang karena sudah jadi roti. Inilah yang dinamakan value added. Nah, jenis pajak ini dia mengenakan pajak ke produk atau jasa yang mengalami pertambahan nilainya ini. Itulah makanya disebut value added tax payable. Nah, untuk ini si Sunshine Baking
menjual rotinya dari gandum yang dia beli dari Hill Farms, kemudian diolah jadi roti, dijual lah tuh dengan harga 2.000. Padahal tadi dia beli gandum 1.000 ya, kemudian diolah, rotinya dijual seharga 2.000. Dia menetapkan juga pajak VAT-nya ini sesuai aturan pemerintah sebesar 10%. Catatnya gimana? Cashnya sebesar 2.000 ditambah sama pajak pertambahan nilainya, 10% dikali 2.000, 200. Berarti 2.000 ditambah 200, 2.200. Lalu sales revenue 2.000 dan value added tax-nya 200. Nah, dari sini berapa nih yang harus disetorkan Sunscience Baking ini kepada pemerintah? Karena kan perusahaan jadi pihak perantara pemerintah dalam menagih atau memungut pajak kan. Sunscience Baking sudah dikenakan pajak. Pajak apa ya namanya? Pajak masukan nih sebesar $100 to the government. Oh, oke. Jadi dari transaksi dengan Hill Farms, dia kan ada pajak masukan nih 100.000. Dia udah bayar ke Hill Farm. Lalu pas dijual gandumnya ini yang sudah dia jadikan roti, dia mungut pajak keluaran sebesar 200.000. Nah, ini kan masih dalam rangkaian produk yang sama ya, supply chain atau rantai pasokan yang sama. Artinya dari gandum kemudian dia rubah menjadi bread. Nah, itu berapa nih pajak yang harus di-store oleh Sunscience Baking? Tadi pajak masukannya 100, pajak keluarannya 200. Maka yang perlu di-store Sunscience Baking hanya sebesar 100 aja, bukan 200. Kenapa? Ya karena tadi pajak atas barang ini sudah pernah dikenakan sebelumnya sebesar 100, sehingga yang disetor sama Sunscience Baking ini cukup 100 saja. Lalu yang ketiga, masih dalam rangkaian yang sama, Halo Supermarket, ini dia beli roti dari si Sunscience Baking tadi. Ini perusahaan retail ya, Halo Supermarket ini. Dia beli, kemudian dia jual dengan harga 2.400, mengambil keuntungan sebesar 400. Nah, tetap dikenakan pajak pertambahan nilai juga sebesar 10%. Merekodnya gimana? 2.400 ditambah sama 10% dari 2.400, itu kan 240, makanya cash yang dia terima 2.640, kreditnya sales revenue sebesar harga jualnya 2.400, dan mengakui utang pajak pertambahan nilai sebesar 240. Yang disetor Halo Supermarket ke pemerintah gimana? Dia ada pajak masukan nih ketika tadi beli bread di toko roti, ya kan, dikenakan pajak 200 euro. Terus pas jual dia pungut pajak keluaran sebesar 40. Nah, selisihnya ini sebesar 240. Selisihnya itu kan ada tuh 40.000. Itulah yang disetor ke pemerintah hanya sebesar 40 euro ini, karena sebelumnya dia udah kena potongan pajak 200 euro nih. Jadi pajak yang dikreditkan ini bisa mengurangi pajak keluarannya sebesar 240, sisa 40 euro. Tipe current liabilities yang ke-9 yaitu income tax payable atau utang pajak penghasilan. Nah, income tax ini kalau berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia ada 2 jenis, yaitu ada pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi. Yang dibahas di sini adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan
ke perusahaan-perusahaan yang bentuknya korporasi. Nah, perusahaan-perusahaan ini akan membuat atau menyusun income tax return. Bahasa Indonesianya itu surat pemberitahuan pajak penghasilan. Dan juga mereka akan menghitung berapa sih pajak penghasilan perusahaan yang terutang gitu. Oleh karena itu, tax payable ini dikelompokkan ke dalam current liabilities. Nah, ini ada hubungannya sama corporation must make periodic tax payment. Jadi misalnya akhir tahun 2018 perusahaan menghitung pajak nih, pajak penghasilan badannya berapa, udah dapat nilainya, kemudian nilainya ini kan disetor tuh ke negara. Nah, selain disetor ke negara, nilai ini juga dijadikan dasar perusahaan untuk awal tahun berikutnya, yaitu 2019, yang kemudian itu ini akan dicicil nih sama perusahaan, tiap bulannya harus bayar berapa gitu. Kenapa demikian? Supaya ini tuh memudahkan perusahaan biar nggak berat di akhir tahun nanti kalau misalnya bayarnya sekalian. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai yang dijadikan dasar untuk cicilan tiap bulan ini adalah pajak penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga di akhir tahun 2019, perusahaan ini akan ngitung lagi pajak real, pajak penghasilan badan real tahun 2019 ini berapa sih gitu kan. Lalu dibandingkanlah tuh sama yang sudah dicicil tiap bulannya. Apakah nilai akumulasi cicilan tiap bulannya itu sudah sesuai dengan pajak penghasilan badan realnya? Kalau misalnya lebih tinggi ya berarti antara dua pilihan. Kalau misalnya yang dibayarkan lebih tinggi ya, perusahaan ngambil kelebihannya itu, pemerintah suruh ngebalikin atau ditahan aja dulu deh, ini buat ngelunasin pajak penghasilan badan tahun berikutnya. Lalu gimana nih kalau kurang? Kalau kurang, perusahaan tinggal setor pajak penghasilannya itu sebesar kekurangannya. Nah, di tahun 2019 dapat angka pajak penghasilan badannya tuh. Itu nanti balik lagi dijadikan dasar cicilan untuk yang tahun 2020. Nah, itu makanya diklasifikasikan di current liability karena memang siklusnya adalah 12 bulan. Masih dalam kurun waktu 12 bulan penyelesaiannya. Dimaksud periodic tax payment tuh itu, karena untuk supaya perusahaan biar nggak berat di akhir tahun bayar pajak gede gitu. Jadi nggak kaget, karena udah dicicil tiap bulannya. Nah, karena ada estimasi di awal itu, makanya bisa beda nilainya antara pajak yang sudah dibayar sama pajak realnya akhir tahun. Lalu sebenarnya perbedaannya juga ada yang lain nih. Jadi di beberapa aturan pajak saya sebutkan aja satu, kayak misalnya depreciation expense. Di aturan pajak, depreciation expense yang boleh mengurangi penghasilan perusahaan itu adalah depreciation yang dihitung berdasarkan dua metode saja, kalau nggak salah double declining sama straight line method aja. Sedangkan di akuntansi itu kan ada 4 metode depresiasi ya. Nah, yang dibolehkan pajak hanya 2 tadi. Kalau misalnya perusahaan nggak pakai dua metode depresiasi yang sama kayak aturan pajak ya, nanti akan ada yang namanya rekonsiliasi pajak, mencocokkan antara gimana pendapatan dan expense atau pengeluaran perusahaan dibandingkan sama yang hitungan dari pihak perpajakannya ini supaya sesuai gitu. Kenapa demikian? Pihak
yang memungut pajak ini supaya bisa lebih menetapkan nih harusnya realnya kita mungut pajak perusahaan tuh berapa sih sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah gitu. Karena kan pajak penghasilan itu konsepnya kita harus ngambil berapa persen nih dari penghasilan pemerintah di selama tahun 2000 X misalnya, seperti itu. Selanjutnya, jenis pajak yang terakhir yaitu employee related liabilities atau utang yang berhubungan dengan karyawan. Nah, employee related liabilities ini adalah jumlah utang dari jumlah utang perusahaan kepada karyawan, seperti misalnya dari salaries, gaji, ataupun wages, upah, yang dilaporkan sebagai current liability. Nah, untuk current liability yang berhubungan dengan karyawan ini bisa berupa payroll deduction atau pengurangan gaji, bisa juga kompensasi dari absen karyawan, dan bonus. Kita bahas satu-satu. Untuk yang payroll deduction, itu bisa terdiri dari dua, yaitu Social Security Tax dan Income Tax Withholding. Untuk yang Social Security Tax, ini biasanya kan pemerintah ada program ngasih tunjangan sosial tuh ke masyarakatnya, misalnya aja seperti BPJS, BLT, prakerja, atau pensiun dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Nah, itu diambil dari pajak yang dipungut dari para pemberi kerja maupun karyawan. Nah, Social Security Tax ini bahasa Indonesianya itu pajak jaminan sosial atau pajak kesehatan sosial. Nah, itu ketika di akhir periode perusahaan ini akan mungut pajak ini dari karyawan dan juga para pemberi kerja, termasuk dalam hal ini perusahaan dong yang ngasih kerja ke karyawan. Nah, itu dipungut sama perusahaan. Pungutan besarnya itu antara karyawan dan pemberi kerja kurang lebih sama biasanya. Nah, itu dipungut, kemudian di akhir periode ketika jumlahnya ini belum disetor sama perusahaan diakui dalam current liabilities. Jadi perusahaan masih punya utang, belum nyetor pajak jenis ini ke pemerintah gitu. Lalu untuk yang income tax withholding atau sepertinya ini bahasa Indonesianya itu yang dimaksud adalah pajak penghasilan orang pribadi, di mana orang pribadi ini kalau di perusahaan adalah para karyawannya ini, termasuk atasan-atasannya. Jadi lebih ke orang pribadi, bukan badan perusahaan, PT gitu. Nah, itu kan karyawan akan dikenakan pajak penghasilan atas gaji, upah, plus bonus yang didapat itu. Nah, ketika ini belum disetor ke negara, maka perusahaan juga akan melaporkan ini sebagai liabilities. Ini contoh untuk payroll deduction, diasumsikan perusahaan bayar gaji tiap minggunya untuk keseluruhan karyawannya itu $10.000. Nah, dari gaji keseluruhan yang dibayar ini dikenakan pajak jaminan sosial atau Social Security Tax sebesar 8%. Informasi selanjutnya juga ada income tax withholding sebesar $1.320 dan union dust itu $88 dikurangkan.
Nah, bagaimana perusahaan mencatat transaksi ini? Yang pertama, karena dia udah bayar gaji, ya pasti mengakui adanya wages and salaries expense sebesar 10.000. Lalu ada withholding tax payable nih, sebesar 1.320 dan social security tax payable-nya 800. Kemudian untuk union dash payable-nya 88, sisanya cash yang dibutuhkan dikeluarkannya itu sebesar 7.792 saja gitu, karena yang withholding tax payable ini biasanya akan dibayarkan untuk yang tax payable ini ya, baru akan dibayarkan akhir tahun gitu. Jadi pada saat mingguan di mana perusahaan membayar gaji ini, perusahaan hanya mengeluarkan cash 7.792. Untuk yang ini adalah pajak Social Security Tax untuk employer, para pemberi kerja. Jumlahnya payroll tax expense dan kreditnya Social Security Tax Payable. Lanjut ke jenis yang kedua, tadi payroll deduction, sekarang compensate absence. Atau bahasa gampangnya, karyawan mungkin mengambil cuti nih, libur gitu, absen. Entah itu untuk liburan, sakit, maternity, melahirkan, atau paternity, ayah yang menemani ibu melahirkan, dan juga jury leaves. Ini sepertinya mungkin jadi saksi kali ya. Nah, itu karyawan bisa saja tetap dapat gaji dari absen dengan alasan ini gitu. Ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan perusahaan. Nah, vested right. Jadi merupakan hak karyawan nih, kalau misalnya dia ada cuti gitu ya, kemudian itu menjadi hak dia karena nggak menyalahi aturan, ya berarti pemberi kerja ini punya tanggungan untuk tetap membayarkan kompensasinya ini kepada si karyawan. Makanya dia mengakui adanya utang ketika belum bayar. Lalu untuk yang accumulated rights, ini kasusnya ketika karyawan ngambil cuti. Nah, cutinya ini tahun 2018 misalnya. Tapi nggak dipakai sama dia. Dia ada cuti tapi nggak dipakai dan baru dipakainya tahun depan. Nah, itu boleh diakumulasikan hak dia. Tapi ada juga yang nggak bisa diakumulasikan. Misalnya, dia cuti melahirkan. Nah, dia boleh dapat kompensasinya itu ya pada saat masa melahirkannya itu saja, karena nggak mungkin diakumulasi ditambah sama melahirkan selanjutnya kan. Nggak pasti juga gitu apakah tahun depan melahirkan lagi atau enggak. Jadi hanya berlaku untuk periode itu saja gitu. Sepemahaman saya seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal. Ini ada perusahaan Amutron NV. Dia memulai operasi usahanya tanggal 1 Januari 2019. Punya 10 karyawan dan dibayar setiap minggu per minggu dengan jumlah $480 per orang. Karyawannya ini punya jatah cuti sebanyak 20 minggu untuk tahun 2019, tapi tidak digunakan sama mereka. Nah, gimana nih? Kan nggak digunakan, tahun 2020-nya gimana? Ternyata tahun 2020
karyawan ini menggunakan hak cutinya itu. Tapi sekarang mereka dapatnya bukan 480 euro per week lagi, tapi sudah 540 euro per minggu. Nah, gimana nih mencatat transaksi yang demikian? Perusahaan akan mengakui beban gaji dan upah ya sebesar 9.600 itu didapat dari 480 dikali 20 minggu di mana tidak digunakan itu sebesar 9.600. Dia sudah mengakui adanya expense, tapi belum dilunasi dengan cash. Jadi masih menjadi utang perusahaan karena ini adalah haknya karyawan sehingga langsung diakui sebagai expense, cuma masih dalam bentuk utang atau payable. Nah, di 2020 record atau mencatatnya gimana? Ketika sudah digunakan jatah cutinya itu, dia mendebit atau menghilangkan utangnya itu, melunasinya. Expense-nya juga nambah karena dia kan tadi awalnya 480, sekarang sudah berubah jadi 540. Jadi ada selisih 60 dikali untuk 20 minggu jatah liburnya. Jadi expense-nya nambah nih 1.200. Sisanya itu adalah dia bayarkan sejumlah cash jatah atau hak untuk karyawan. Bukan sisanya ya, tapi total dari kedua ini. Nah, yang ketiga, tadi sudah payroll deduction, compensate absence. Ketiga, profit sharing and bonus plan. Jadi, kan ada tuh di perusahaan, misalnya kinerjanya bagus, terus dapat bonus, atau profit perusahaan lagi bagus, terus nanti dijanjikan untuk bagi hasil gitu. Nah, ini juga menjadi utang perusahaan nih ke karyawan yang harus dibayarkan. Nah, itu bonus yang dibayarkannya itu termasuk ke dalam kelompok expense. Dia boleh mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, ketika belum dibayar, unpaid, itu diakui sebagai current liability. Jurnalnya seperti apa? Kurang lebih ya, salaries and wages expense sebagai debit dan sisi kreditnya itu salaries and wages payable. Nanti kalau sudah dibayar, tinggal payable-nya di debit, kreditnya cash, gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Video ini akan ada 2 part lagi. Part yang kedua membahas provision dan yang terakhir, ketiga, yaitu contingencies. Sampai jumpa di video selanjutnya.